Kalau terkait kasus yang hari ini kami dampingi, itu adalah kasus jual beli kapling, yang mana lokasinya berada di wilayah Kilo 8 di dekat SCT Migas lokasinya. Itu korban yang hari ini yang kami advokasi berjumlah sekitar 71 orang, yang mana rata-rata korban tersebut membeli kapling dengan harga murah, yang dijanjikan bahwa dengan biaya murah sekitar 25 juta, ada yang 30 juta, itu sudah include dengan biaya balik nama, BPHTB, biaya notaris, yang mana dijanjikan bahwa di dalam waktu 24 bulan maka proses tersebut sudah selesai. Namun ketika para pembeli tersebut mengecek, bertanya, sudah lebih dari beberapa tahun ternyata tidak ada hasil. Bahkan ada yang paling lama itu membeli di tahun 2017. Ada juga yang membeli tahun 2021, 2022, bermacam-macam. Nah, rata-rata modus yang digunakan kepada para korban ini adalah menjebak masyarakat dengan harga murah dan lokasi yang menggiurkan, karena selalu dijual adalah dekat dengan IKN, dekat dengan kota, dekat dengan jalur tol. Nah, di sini rata-rata masyarakat mengalami tumpang tindih. Tumpang tindihnya adalah sesama pembeli, mereka membeli objek yang sama. Nah, ketika marketing yang memberikan keterangan kepada kami sebagai saksi, itu bisa juga diwawancarai kalau dibutuhkan, itu dia ketika akan menjual melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap si penjualnya itu. Apakah lokasi ini kosong? Apakah lokasi ini dapat kita jual? Dia selalu mengatakan itu bisa dijual, itu belum terjual. Ternyata objek tersebut dijual juga, tapi melalui marketing yang lain, sehingga ketika masyarakat pembeli itu sudah datang ke lokasi, bertemu dengan mereka, loh kok kamu juga di situ, seperti itu, karena side plan-nya selalu berubah-ubah. Nah, kami dalam mendampingi masyarakat ini, selain melaporkan terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, kami juga melaporkan terkait pelindungan konsumennya. Nah, ditambah lagi dengan korban yang begini banyak, kita juga akan menggunakan pasal 379-nya, yaitu adalah tindakan berkelanjutannya daripada modus operandi yang digunakan tersebut. Total kerugian? Total kerugian saat ini kisaran di angka 2 miliar sekian. Karena ini untuk 71 orang yang sudah kami sekitar 2 miliar lebih. Nah, ini masih ada korban-korban yang lain yang belum sempat terakomodir oleh kami. Sebab rata-rata korban ini bukan masyarakat Balikpapan juga, tapi juga ada yang paling jauh yang kami bertemu pada hari ini tadi. Kami advokasi, ada yang berasal dari Tarakan, dari Samarinda, bahkan dari Mahulu, bahkan dari Pulau Jawa, karena mereka tergiur dengan harga murah di dekat wilayah IKN. Seperti tadi dari luar kota, bagaimana caranya menarik minatnya dari luar kota? Bisa ada marketing yang mereka marketing freelance yang berada di luar wilayah Balikpapan, seperti korban yang dari Mahulu, itu juga karena ada marketing yang di sana. Nah, hal inilah yang menjadi pertanyaan bagi kami, kok bisa dengan harga yang maaf kurang masuk akal, itu kok bisa dijual ke masyarakat di lokasi yang bagus, di wilayah dekat pintu tol, arah pintu tol, dekat penyangga IKN. Ini kan justru memunculkan pertanyaan. Nah, dan kami pun juga memperoleh informasi bahwa lokasi lahan tersebut ternyata oleh pihak penjual belum dilakukan pelunasan kepada pemilik sebelumnya. Itu ada sebagian wilayah yang kapling-kapling dilakukan penjualan oleh penjual tersebut. Terlapor ini satu orang aja atau ada? Kalau kami melihat terlapornya satu orang, dia bertindak untuk dana atas nama diri sendiri, tidak menggunakan badan hukum, dan itu tersebut di dalam perjanjian jual belinya. Tapi nggak menutup kemungkinan korban ini bisa bertambah lagi? Kemungkinan korban akan terus bertambah, sebab kami pun membuka layanan pengaduan, dan kalau kita melihat bahwa semakin banyak korban, tentu kita akan berharap ada pengembalian terhadap korban. Namun apabila kita melihat dengan banyaknya korban-korban yang ada, saya rasa akan menjadi sulit untuk pengembalian hak dari masyarakat tersebut. Dan ketika tidak bisa dilakukan pengembalian restoratif justice, kami akan menggunakan satu lagi laporan. Upaya hukum yang kami gunakan adalah melaporkan untuk TPPU, tindak pidana pencucian uang, karena dengan seperti itu kita bisa men-tracing hasil daripada penjualan yang menyebabkan kerugian masyarakat ini sampai kemana saja, dan kita bisa
menggunakan undang-undang tersebut. Berarti saat ini sedang proses untuk laporan. Saat ini kami melakukan proses untuk laporan tindak pidana, yaitu terkait penipuan dan penggelapannya, kemudian kami menyusul untuk perlindungan konsumennya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.